Saudara Budianto Jauhari, pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya TM yang tengah hamil 4 bulan, akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada Selasa 18 Juli. Sebelum ditangkap, Budianto rupanya kerap melakukan pengancaman pembunuhan terhadap keluarga TM. Lantas benarkah Budianto melakukan KDRT lantaran dirinya tengah di bawah pengaruh narkoba? Tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba, yaitu metafetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Saya Budianto Jauhari, saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilang. Ya, Budianto seolah tak memiliki rasa takut. Usai melakukan KDRT secara sadis terhadap TM di kediamannya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Budianto justru makin menantang dan mengancam keluarga TM melalui voice note hingga membuat keluarga TM dilanda was-was. Meski Budianto sempat dilaporkan ke polisi usai melakukan KDRT, namun lantaran dianggap belum cukup bukti, Budianto tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, ancamannya 5 tahun. Jadi begini Mas, kasus ini kita melakukan pemeriksaan tuntas dan tersangka ini kita tersangkakan pada saat hari itu juga. Tapi untuk masalah penahanan, kita memang menunggu. Apabila itu visumnya keluar itu luka berat, kita harus tahan. Pasca mengalami KDRT, kondisi TM sudah berangsur membaik, namun kabarnya TM mengalami trauma dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Video KDRT yang dialami TM memang sempat membuat geger jagat maya, termasuk sejumlah selebriti. Para selebriti ini mengaku prihatin dan miris melihat TM yang mendapat KDRT dari sang suami yang harusnya melindungi dirinya. Tak hanya itu, para selebriti ini juga mengutuk dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Itu sih udah jelas ya, seperti yang kita bilang tadi di awal gitu ya. Kita kan suami, istri, siapa yang jadi imamnya itu kan semua udah kayak ditentuin. Konsepnya tuh udah jelas banget gitu. Janjinya juga sama Allah gitu. Nah, ketika kita udah berada di posisi itu, jadi suami dan istri punya tugas yang harus kita emban gitu, yang harus tanggung jawabnya tuh besar. Apalagi seorang suami harus jadi imam yang baik, kepala keluarga yang baik, bukan cuma buat istri aja tapi untuk anak-anaknya. Nah, jadi memang tugas itu tuh berat gitu memang ya, kita paham banget gitu, dia cari nafkah juga, terus gimana untuk menentukan pendidikan anaknya, karena nanti kan ketika di akhirat nanti yang dipertanyakan itu kan tugas kepala keluarga. Nah, karena itu berat, janganlah ditambah-tambah dengan sesuatu yang juga berat gitu ya, nyoba-nyoba untuk narkoba, nyoba-nyoba untuk melakukan hal-hal yang di luar ajaran kita gitu, karena dampaknya pasti nggak baik juga gitu ya. Seperti tadi ada bilang bahwa pakai narkoba terus ujung-ujungnya jadi KDRT. Nah, itu kan dampak-dampak yang dibuat gitu ya. Udah tau nggak baik tapi tetap dilakuin. Ya namanya mungkin ya mereka juga sedang ada situasinya mendukung, kemudian ada cobaan ya. Karena saling berpegangan untuk melawan yang begitu ya KDRT. Hukumannya apa sih yang jajak tarik? Sementara itu, duka mendalam tengah dialami keluarga Bopak Castello dan sang istri Gita Resya. Pasalnya, Hasanah binti M. Daud, ibunda Gita, kemarin meninggal dunia. Kabar duka disampaikan Bopak dalam akun Instagramnya. Ibu mertuaku berpulang, semoga amal ibadahnya diterima Allah Ta'ala. Kita semua keluarga sudah ikhlas. Almarhumah ibu mertuanya meninggal lantaran menderita penyakit komplikasi yakni vertigo, ginjal, serta lambung. Sebelum dimakamkan, almarhumah disemayamkan di rumah duka di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lantas, adakah pesan terakhir yang disampaikan almarhumah kepada Gita dan Bopak? Terakhir dia kayak gitu, selalu dibilang, kakak harus jadi
wanita kuat ya kayak mama gitu. Kakak nggak boleh lemah, kakak nggak boleh cengeng, dia bilang gitu kan. Kakak harus bisa kayak mama. Itu yang bakal nanti aku turunin ke anak-anakku nanti. Sakit itu tuh prosesnya cepet banget. Jadi tuh dia tuh memang punya penyakit vertigo sama lambung. Tapi itu dia orangnya nggak pernah mau nyusahin keluarga, nggak mau bilang kalau dia itu sakit. Bahkan dia tuh kadang ke rumah sakit sendiri ngecek, tiba-tiba Ma gimana gitu, nggak apa-apa kok, Mama cuma nggak enak badan aja gitu. Mungkin dia sakit tapi dia tahan, nggak mau ngerepotin anak gitu. Sampai akhirnya 2 bulan ini yang mungkin dia udah nggak sanggup lagi, akhirnya drop total. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit gitu. Ya, sebelum menjalani perawatan di rumah sakit, almarhumah dalam keadaan baik-baik saja. Namun entah kenapa tiba-tiba kondisi almarhumah drop dan tak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Lantas benarkah Bopak menduga selain menderita penyakit medis, ibu mertua Bopak juga mengalami penyakit non-medis? Lantas, adakah firasat yang dialami Gita dan Bopak sebelum kepergian ibunya? Non-medis. Kalimantan, Bang. Kan aneh Kalimantan. Jadi aneh punya energi tersendiri. Jadi kalau itu kan nggak bisa diterangin, karena itu kan kita itu, karena kalau orang hukum dagang, kalau lu bersih-bersih banget, itu mustahil gitu. Karena setiap mertua aneh setiap dagang itu gangguannya kayak begitu. Dulu sempet dagang di pasar induk. Bapak cuma nanya sama mertua, ada syariatnya enggak? Enggak, bebas kan, rezeki semua dari Allah. Iyalah dari Allah semuanya kan gitu. Cuman yang namanya kita makhluk manusia ini kan otaknya beda-beda kan gitu. Rambut boleh hitam, kejahatan kan pakai apa? Pakai kain bludru, ya kan? Biar nggak kelihatan. Iya, makanya baru Kan ini masuk rumah sakit kedua kalinya. Yang pertama parunya bagus. Ginjalnya memang bermasalah, cuma tidak parah, tapi cuma bermasalah. Cuma dibilang saya ada ginjalnya. Cuma itu ada aja. ginjal, seminggu di rumah ngedrop lagi. Dirawat 1, 2, 3, 4, 5, drang stadium 5. Shocknya kita di situ sih, tapi secara ini kita udah feeling udah ini. Meski belum lama menjadi menantu almarhumah, namun Bopak mengaku begitu sangat kehilangan ibu mertuanya. Di mata Bopak, mertuanya adalah sosok yang ceria dan sangat menyayangi menantunya. Lantas, adakah keinginan almarhumah yang belum sempat diwujudkan Gita dan Bopak? Kalau Bopak sama mertua itu kan komunikasi tuh nggak intens kayak orang. Bopak kan kalau di dalam tuh diem. Jadi kadang-kadang ini yang ditegur. Jadi makanya teguran itu Bopak udah nggak dapet lagi. Itulah. Paling nanti adalah beberapa keinginan-keinginan dia yang insya Allah kita kabulin nantinya gitu. Jadi masih ada keinginan? Masih. Keinginannya sudah tercapai, cuma mungkin aku akan melanjutkan gitu. Dia itu kan buka usaha rumah makan gitu. Pada saat kondisi mama sakit, jadi rumah makannya aku tutup. Insya Allah berjalannya waktu aku bangun lagi rumah makan itu. Karena dia tuh senang banget usaha, dia senang banget gitu. Tadi melihat. Di sisi lain, MNC Pictures kembali mempersembahkan sinetron terbaru berjudul Kisah Mahligai untuk Cinta yang dibintangi sejumlah artis ternama seperti Ranti Maria, Arbani Aziz, Feby Marcelia, Agus Kuncoro, serta Dea Nisa. Udah pada suka, akhirnya katanya ada tontonan lagi di TV. Ya semoga emang bisa menghibur juga karena ini genre yang baru sih buat gua sendiri. Karena ini genrenya udah lebih naik level dan lebih dewasa, jadi memang agak ada penyesuaian dikit di karakter lah ya. Nah, yang biasanya mendapat cerita-cerita cinta remaja ini udah dewasa, apalagi sudah masuk ke pernikahan gitu. Jadi memang banyak dapat masukan juga dari Akbar, aku, Indra, Bodi.
Dan 20 Juli kemarin, sinetron Mahligai Untuk Cinta ini tayang perdana di RCTI pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di pemutaran perdana, sejumlah kru dan pemain menggelar acara syukuran nonton bareng di lokasi syuting di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Lantas seperti apa antusias para pemain saat melihat tayangan perdana sinetron Mahligai Untuk Cinta? Yang pasti bersyukur ya karena dipercayai untuk join di proyek Mahligai Untuk Cinta bersama Rayanto, yang merupakan Pak Mehmet, yang juga dan ditambah dibantu sama teman-teman cast lainnya yang oke semua, yang mainnya bagus semua, mainnya hidup semua, jadi banyak membantu gue lah di project yang Mahligai Untuk Cinta. Ditambah dari awal syuting sampai sekarang prosesnya lancar semua, cepat. Kita pilot pertama juga nggak ada retake, nggak ada kekurangan atau yang agak menyulitkan, itu tidak ada. Sampai akhirnya sekarang sudah tayang perdana, semoga yang nonton pada suka. Seneng banget lah, pokoknya akhirnya tayang apa yang sudah kita kerjakan. Kita syuting selama kurang lebih 2 minggu, akhirnya tayang juga, rasanya seneng banget. Terus bangga juga karena melihat hasilnya bagus banget, jadi kita semua happy. Ya, ayo semua jangan lupa tonton sinetron baru saya Mahligai Untuk Cinta di RCTI setiap jam 5 sore. Jangan lupa nonton sinetron Mahligai Untuk Cinta setiap jam 5 sore.